Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita kembali akan membicarakan tentang jenis mikroba yang lain, yaitu yang disebut dengan jamur. Jamur sudah sangat dikenal oleh kita semua. Kadang-kadang ada yang mengenalnya sebagai kapang, seperti pada gambar. Ini ada makanan atau roti yang berkapang, dan ada yang kegiatan-kegiatan di lab yang proses pembiakan yang disebut dengan kapang. Kemudian ada yang disebut dengan ragi, ini adalah juga kelompok jamur. Kemudian ada lagi jamur bola kepul seperti gambar. Kemudian ada jamur tepung pada terdapat pada bagian daun tanaman yang mengalami penyakit jamur tepung atau powder mildew. Kemudian ada lagi yang disebut dengan cendawan. Dan semua itu adalah jamur. Jadi kita satukan dalam satu pengertian yang kita sebut dengan jamur. Jamur merupakan organisme yang relatif kecil. Walaupun jumlah selnya itu bisa multiseluler, dan ada juga yang uniseluler, tapi bentuk tubuhnya relatif kecil. Sehingga untuk melihat secara individu, jamur ini kita harus menggunakan alat bantu yang disebut dengan mikroskopik untuk bisa melihatnya lebih jelas. Nah, bentuk jamur ini umumnya berbentuk filamen tabung. Jadi berbentuk kumpulan dari benang-benang yang berbentuk filamen tabung yang berbentuk seperti kumpulan benang, lembaran-lembaran benang yang halus atau kapas. Nah, selnya ini berbentuk atau uh, susunannya sudah berupa sel yang eukariotik, artinya dia sudah mempunyai inti sel sejati. Jadi sudah jelas betul pembagian atau struktur inti selnya dan terpisah dengan bagian-bagian lain di dalam sel. Kemudian dia mendapatkan makanannya dari sel tanaman inang atau sel tanaman yang mati, karena dia tidak mempunyai kemampuan untuk berfotosintesis karena tidak memiliki klorofil. Kemudian cara pencernaannya, dari sistem pencernaannya itu menggunakan dengan cara pencernaan ekstraseluler. Jadi bahan-bahan yang akan dicerna kan ini berada di luar sel, kemudian terjadilah penyerapan dari bahan-bahan yang dibutuhkannya. Kemudian berkembang biak dengan cara spora. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut bahwa jamur ini adalah bersifat heterotropik. Artinya dia tidak mampu untuk melakukan proses fotosintesis sehingga dia tidak dapat membentuk atau mensintesis karbohidrat ya, sebagai sumber karbon bagi jamur ya, bagi jamur. Jadi dia harus
hidup berasosiasi dengan sel yang lain, yaitu sel inang, supaya dia dapat menghasilkan sumber karbon atau bisa berupa karbohidrat. Ya. Jadi dia tidak bisa hidup secara mandiri, ya, sendiri. Seperti halnya pada tumbuhan yang mampu melakukan proses fotosintesis dengan klorofil yang dimilikinya, sehingga dia bisa mencukupi kebutuhannya dengan hasil fotosintesis ini. Nah, jamur yang heterotropik ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu ada yang hidupnya sebagai saprofit, artinya dia memperoleh sumber karbon atau bahan organik itu dari sel-sel atau bahan organik yang mati. Kemudian ada yang lagi yang disebut dengan jamur yang bersifat parasit. Nah, ini bersifat merugikan karena dia mengambil sumber nutrisinya atau sumber karbonnya ini berasal dari sel yang hidup. Jadi inangnya itu akan mengalami gangguan atau kerugian diakibatkan karena jamur ini hidup bersama dengannya, yang kita sebut dengan istilah parasit. Kemudian ada lagi yang disebut dengan simbion. Jadi jamur ini ada hidup sebagai simbion, yaitu dia hidup bersama-sama dengan makhluk lain dengan saling memberikan manfaat atau keuntungan. Jadi mereka hidup secara bersama-sama, saling mendukung, ya. Yang satu memberikan yang dibutuhkan oleh yang lain, yang satu juga memberikan yang dibutuhkan yang lain. Nah, ini seperti contohnya mikoriza. Mikoriza ini untuk pertumbuhannya dia memerlukan tanaman inang, jadi hidup di daerah rizosfer tanaman inang atau tumbuhan. Nah, kemudian mikoriza ini akan mendapat manfaat dari memanfaatkan nutrisi dari yang dikeluarkan melalui misalnya sekresi yang dikeluarkan oleh tumbuhan inang lewat akar, ya. Kemudian mikoriza sendiri akan memberikan manfaat kepada tumbuhan atau tanaman inangnya itu dengan cara membantu menyediakan atau mengikat unsur fosfor, ya, yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk pertumbuhannya. Nah, ini yang bersifat artinya melakukan kerjasama atau disebut dengan simbion. Nah, jamur itu melakukan atau mencerna nutrisi yang akan digunakannya untuk kehidupan itu dengan melakukan pencernaan ekstraseluler. Artinya nutrisi ini itu dicernanya itu berada di luar sel. Jadi jamurnya ini itu akan mengeluarkan enzim, kemudian dia akan menguraikan senyawa-senyawa yang ada di luar sel. Artinya kalau itu ada di dalam sel inang, kalau dia mengambil dalam sel, atau dia dengan cara dia menghancurkan dinding sel inang sehingga bahan yang ada di sel inang ini hancur, bahan yang ada di sel inang keluar. Nah, ini dia cerna dulu dengan mengeluarkan enzim. Nah, jika bahan ini sudah terurai menjadi bahan-bahan organik yang sederhana, baru dia lakukan penyerapan atau diabsorpsi, ya, oleh ini melalui dinding sel dari jamur. Nah, tubuh sel jamur ini sederhana, jadi hanya berupa talus, ya. Jadi dia tidak punya organ tubuh lain.
ya, hanya berupa talus. Ya. Talus ini berupa benang gitu, berupa lempengan, berupa tabung. Ya, gitu. Nah, talus ini akan atau sering disebut dengan hifa talus ini. Nah, kumpulan hifa ini berupa miselia. Jadi kalau kita lihat di sini pada gambar itu ada hifa dan kumpulan hifa ini namanya miselia. Nah, ini adalah bagian vegetatif dari uh, tubuh jamur. Jadi ini yang tumbuh ya, berkembang. Kemudian dari hifa ini itu akan muncul atau akan terbentuk struktur yang disebut dengan spora. Nah, spora ini merupakan struktur reproduktif ya, yang bisa memungkinkan jamur ini berkembang biak, ya, berkembang biak dan menyebar kemana-mana. Nah, struktur talus jamur ini atau hifa jamur ini ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Jadi kalau dia bersekat, maka apa inti selnya itu ada terpisah-pisah ya dari yang ada sekat-sekat ini ya, dan menghubungkan antara sekat dengan sekat ini ada lubang gitu ya. Jadi di sini terjadi penyaluran ya bahan-bahan nutrisi yang di ini ya. Kemudian kalau yang tidak bersekat maka nukleinnya itu akan tersebar ya di seluruh bagian hifa ini. Ya. Nah, selain itu ada jamur yang dia mengeluarkan struktur tertentu yang disebut dengan austoria. Ya, jadi dia memasukkan austoria ini ke dinding sel inang, kemudian dia mengambil atau menyerap ya nutrisi dari dalam sel inang itu untuk dikonsumsinya. Nah, reproduksi jamur ya, umumnya ini kan berupa spora. Nah, spora ini bisa dihasilkan secara seksual maupun secara aseksual atau aseksual. Ya. Bentuk spora ini sangat bervariasi. Jadi antara satu jenis dengan yang lain, jenis yang lain itu sangat berbeda. Sehingga ini dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengelompokan atau klasifikasi dari jamur dan juga dijadikan dasar dalam proses identifikasi suatu jenis jamur. Jamur secara umum nih tidak dapat bergerak, ya. Tidak bisa berpindah tempat secara aktif, ya, secara aktif. Hanya ada sebagian kecil yang mempunyai struktur yang memungkinkan dia untuk bergerak berpindah secara aktif, yaitu jamur-jamur yang membentuk spora yang disebut dengan zoospora, di mana jamur yang bentuk zoospora ini, sporanya ini bisa bergerak karena mempunyai alat gerak yang disebut dengan flagel. Jadi spora ini bersifat aktif bergerak. Nah, ini gambar beberapa struktur jamur, berbagai bentuk spora atau konidia dari jamur yang menunjukkan ada perbedaan ya, jenis dari uh, jamur tersebut. Ya, ini ada yang disebut dengan Ascomycetes, berarti dia membentuk askus ya dengan bentuk sporanya atau konidianya yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan Basidiomycetes ya, dia membentuk spora atau ini tersusun empat-empat, bentuk juga bermacam-macam sehingga dia akan membedakan antara spesies dari Basidiomycetes ini. Demikian juga ada yang tidak diketahui ya, spora seksualnya ini yang disebut dengan imperfect fungi, ya, fungi yang tidak diketahui stadia seksualnya, ya. Nah, ini adalah
jamur yang melakukan eh, apa pembentukan alat reproduksi dengan proses seksual, ya, di mana di sini ada pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina sehingga terbentuklah zigospora di sini, ya, zigospora ini, dan ini akan ini ya akan tersebar ya ke mana-mana. Ya, ini pembentukan spora yang secara seksual. Tapi proses pembentukan spora seksual ini lebih jarang ya, terjadi dibandingkan dengan proses pembentukan spora secara aseksual. Jadi sebagai alat reproduktif yang sangat potensial, ya, itu adalah pembentukan spora secara aseksual. Eh, Secara umum, siklus hidup dari jamur ini sangat sederhana. Secara umum sangat sederhana, yaitu dari hifa, ya, yang akan membentuk miselium dalam jumlah terkumpul hifa-hifa yang terkumpul atau membentuk kumpulan hifa yang kita sebut dengan miselium. Nah, dari miselium ini akan terbentuk spora yang bisa secara seksual, bisa juga secara aseksual. Nah, setiap spora ini akan bisa berkecambah. Nanti setiap spora yang berkecambah ini akan kembali membentuk hifa. Nah, hifa-hifa ini akan berkumpul, kemudian kembali lagi akan membentuk spora, ya, baik seksual maupun yang aseksual. Jadi siklus hidupnya cukup sederhana untuk jamur ini secara umum. Nah, untuk menyebarnya jamur ini dari satu lokasi ke lokasi yang lain itu dapat terjadi karena bantuan angin, ya, karena struktur dari jamur ini memang kecil, jadi sangat mudah terbawa oleh angin. Kemudian dapat juga tersebar oleh air hujan atau mengikuti aliran air. Ya. Pada serangga pun struktur jamur ini dapat dengan mudah menempel, ya, dan terbawa ke tempat lain, ya, sehingga dia berpindah ke tempat lain. Alat pertanian yang digunakan dalam proses pemeliharaan kegiatan pertanian juga bisa sebagai perantara dari jamur ini untuk berpindah ke tempat lain. Demikian juga benih yang sudah terkontaminasi oleh jamur ini akan dengan mudah tersebar melalui perpindahan benih atau penyebaran atau penebaran benih. Demikian juga bibit yang dibawa kemana-mana atau dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain yang terkontaminasi oleh jamur ini akan memudahkan bagi jamur untuk pindah ke tempat lain. Tanah pun demikian, pada butir tanah yang sudah terkontaminasi oleh jamur ini akan dengan mudah terbawa oleh tiupan angin, ya, yang kencang, atau terbawa oleh alat-alat pertanian, atau bisa juga terbawa oleh uh, sepatu, ya, bagi para petani, sehingga dia bisa berpindah ke tempat-tempat yang lain. Nah, untuk bertahannya jamur ini dari sewaktu-waktu ke waktu dia bisa bertahan pada sisa tanaman. Bertahannya jamur pada sisa tanam ini adalah jamur-jamur yang bersifat parasit fakultatif. Artinya dia bisa hidup sebagai parasit, tapi dia juga hidup sebagai sapropit. Pada saat sisa tanaman ini mati, dia akan hidup pada bahan organik yang mati. Jadi dia berhidup sebagai sapropit. Kemudian pada saat tanaman hidup, ya, pada tanaman sel tanam hidup dia akan hidup sebagai parasit. Ya. Kemudian dia juga bisa hidup, tumbuh, bertahan pada tumbuhan inang alternatif. Artinya jamur ini bisa tumbuh pada inang lain selain pada inang utamanya.
Jadi sementara inang utama tidak ada, akan hidup di tempat atau pada inang yang lain. Kemudian pada saat tanaman inang utamanya ada, dia akan kembali berpindah ke tanaman inang utama. Kemudian bisa bertahan juga pada benih. Benih yang disimpan dalam beberapa waktu, dia bisa bertahan di sana. Pada saat benih ini digunakan, maka dia akan kembali tumbuh dan menyebar ke tanaman-tanaman lain. Demikian juga pada bibit, dia bisa bertahan pada bibit, ya, dan juga pada tanah. Demikian bahasan kita tentang mikroba jamur. Sampai di sini pertemuan kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.